teman-teman pemuda GKPS Padang Bulan. Sangat bersyukur hari ini saya bisa berbagian dalam ibadah ini untuk menyampaikan firman Tuhan ya. Jadi kita akan sharing tentang firman Tuhan sebentar lagi, dan sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Hari ini kami boleh beribadah ya Tuhan kepadamu lewat ibadah pemuda. Tuhan, Engkaulah yang boleh mengurapi kami. Biarlah hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kami dalam otoritas Tuhan, supaya kami boleh menikmati pemberitaan firman-Mu ya Bapa. Tuhan, kami mau menyerahkan kondisi kami dalam tangan-Mu, dimanapun berada kami saat ini, baik yang ada di rumah atau dimanapun ya Bapa, yang sedang mengikuti ibadah pemuda saat ini. Tuhanlah yang boleh memimpin kami Bapa, pribadi lepas pribadi. Biarlah situasi apapun yang ada di sekitar kami tidak mengganggu kami untuk menikmati Engkau ya Bapa dan firman-Mu. Ya Tuhan, kami juga mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran kami sepanjang hari ini yang kami kerjakan. Kiranya Engkau yang menyucikan, menguduskan kami, supaya kami layak untuk boleh menikmati firman-Mu ya Bapa, dan layak disebut sebagai anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah kami semuanya, baik yang menyampaikan firman Tuhan dan juga yang mendengarkan, semua mendapatkan firman berkat dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah teman-teman, hari ini kita akan berbagi firman Tuhan dari Amsal 23 ayat ke-18. Kalau teman-teman ada Alkitabnya di rumah, boleh dibuka dari Amsal 23 ayat 18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi ya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya yakin pasti banyak teman-teman pemuda yang sedang bertanya-tanya akan masa depan, seperti yang dituliskan firman Tuhan di kitab Amsal ini. Pasti banyak yang sedang memikir-mikirkan, menimbang-nimbang bagaimana masa depanku nanti ya, dengan kondisi saat ini yang sungguh-sungguh tidak terprediksi. Yang sedang kuliah mungkin berpikir kalau kuliahnya akan berjalan seperti apakah nanti, karena pembelajaran sekarang dengan metode yang baru, belajar daring, dan belum lagi kalau belajarnya dari kampung yang mungkin sinyal atau jaringannya sulit untuk diakses gitu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan ya? Belum lagi nanti ada teman-teman yang sedang nyusun skripsi, untuk bertemu dosen pun susah karena kondisi sekarang memang tidak bisa langsung bertatap muka, tapi untuk dihubungi pun masih sulit juga. Atau teman-teman yang sedang mencari pekerjaan saat ini dengan kondisi banyak yang di PHK, susah untuk mendapatkan pekerjaan. Mungkin ada yang sudah melamar beberapa tempat, masih belum diterima juga ya. Yang baru menjadi alumni, ya nggak apa-apa, masih tetap semangat untuk menjatuhkan lamaran, untuk mencari pekerjaan. Bagaimana dengan yang udah 1 tahun, harus bersabar untuk mendapatkan pekerjaan. Atau teman-teman yang sedang memulai usaha, bisnis ya, saat ini dengan kondisi perekonomian yang sangat lesu. Bagaimanakah mungkin akan melihat masa depan dari semua yang sedang teman-teman alami saat ini? Nah, firman Tuhan dalam Amsal 23 ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, saya akan sedikit berbagi ya tentang pengalaman yang baru saja saya alami terkait ini, masa depan. Masa depan maksudnya hari esok juga termasuk masa depan kita ya. Nah, kemarin teman-teman pasti tahu yang hari Minggu kita tidak ibadah, maksudnya tidak dari gereja, tapi dari rumah masing-masing petugasnya memimpin ibadah, termasuk juga untuk sekolah minggu. Dan hal ini secara pribadi membuat saya sedih gitu, karena
pasti berbeda sekali kondisinya ketika satu tim lengkap melayani untuk ibadah sekolah minggu dibandingkan hanya 3 orang saja yang melayani tapi di tempat-tempat yang terpisah dan dengan alat yang seadanya. Nah, saya langsung membayangkan gimana nanti adik-adiknya itu bisa menikmati ibadah, sedangkan dengan tanda kutip ibadah yang sempurna yang kami kerjakan di gereja itu juga masih rasanya kurang. Gimana lagi dengan ibadah yang hanya dari rumah gitu. Nah, itu bagian dari pengalaman saya ya, dan sampai akhirnya saya berusaha menelpon sana sini untuk bisa memberikan satu metode ibadah, bentuk ibadah yang lebih baik yang bisa dinikmati sama adik-adik sekolah minggu. Tapi akhirnya adalah nihil. Jumat kami dapat kabar tidak bisa rekaman di gereja, padahal Sabtu rekamannya harus udah selesai untuk tayang di hari Minggu. Nah, Jumat malam itu benar-benar jadi malam yang menyedihkan lah kalau bisa dibilang ya. Saya masih galau, tidak tahu harus ngapain. Dan teman-teman pasti punya teman berbagi ya, teman curhat. Saya sampai cerita sama teman saya bilang, udah nelpon sama semua orang tapi nggak ada hasil, kayaknya susah ini untuk besok gitu. Dan dia cuma bilang ada satu kuncinya, cuma satu. Dan sebenarnya saya udah bisa nebak sih, pasti dia cuma suruh berdoa. Tapi saya tanya juga apa, dan dia bilang berdoa. Nah, kadang-kadang ini jadi satu jawaban yang paling umum yang kita jawab ya, ketika teman-teman sedang bergumul tentang masa depan, tentang suatu hal yang akan dikerjakan. Nah, selain itu dia juga bilang gini, ambillah waktu untuk berdiam diri, untuk berdoa, untuk mendengarkan lagu rohani. Dan dia juga kirim lagu rohani dari Maria Sandy yang membuat kita semakin dekat lagi dengan Tuhan gitu. Dan di situ saya merenungkan satu hal, iya ya, manusia ini orang yang dilengkapi dengan kemampuan untuk berpikir dan untuk mengerjakan, sehingga memang kita sering terlebih dahulu untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri, apa yang kita bisa pikirkan, apa yang bisa kita kerjakan, sebelum akhirnya benar-benar menyerahkannya sama Tuhan gitu. Nah, dan yang terakhir satu kalimat yang dia katakan, ini adalah pekerjaan Tuhan. Jadi akhirnya saya berenung, iya ya, kenapa aku yang paling ngotot? Nah, dan kondisi ini masa Tuhan tidak tahu? Jadi sebenarnya di malam Jumat itu masih sedikit bergumul dengan hati yang masih belum bisa terima. Harapannya sih ya bisalah rekaman di gereja gitu. Ternyata memang Tuhan tidak berkehendak demikian. Dan Sabtu pagi diputuskan tetap lanjut untuk rekaman di rumah masing-masing, tapi dengan hati saya pribadi yang sudah diperbaharui lah, terus berserah kepada Tuhan, karena ya ini pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Nah, apa hubungannya dengan firman Tuhan yang kita bahas hari ini? Di sini dikatakan bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dan teman-teman kalau baca dari Alkitab ini di ayat 17 dan ayat 18 itu menjadi satu bait yang terpisah dari ayat yang lain. Berarti ini adalah satu bagian ya. Di ayat 17 dikatakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Poinnya adalah takutlah akan Tuhan senantiasa. Dan ini yang menjadi kunci apa yang sedang kita kerjakan saat ini. Takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, masa depan yang sungguh ada dan harapan yang tidak akan hilang itu, kalau secara kita dengar sepertinya wah sangat menjanjikan ya. Nah, ternyata ada seperti syarat yang tertulis di ayat 17, jangan iri hati kepada orang berdosa, tapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Apa yang mau Tuhan sampaikan di sini? Yang pertama, kita jangan melihat jalan yang salah. Jadi Tuhan bilang jangan iri kepada orang yang berdosa. Kalau kita baca lanjut Amsal 23 ini di ayat yang ke-19, 20 dan 21, teman-teman di sana akan menemukan bahwa ada orang
yang menjadi peminum anggur dan pelahap daging. Dan Amsal ini juga mengingatkan, janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Nah, jadi ketika kita tidak mengikuti jalan Tuhan yang benar, tetapi kita iri melihat orang berdosa dengan kehidupannya yang sepertinya sangat enjoy, tidak ada aturan gitu ya. Tapi itu tidak menjanjikan. Di ayat 21 dikatakan, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin. Nah, kalau menjadi miskin dan berpakaian compang-camping, tentunya bukan masa depan seperti ini yang teman-teman harapkan. Nah, jadi firman Tuhan juga mengingatkan, yang pertama, kita harus tetap berjalan kepada di jalan yang benar. Harus bisa menguasai diri agar tetap jalan di jalan yang sudah Tuhan tentukan. Itu ya. Kalau teman-teman juga mengingat ada firman Tuhan di Efesus 2 ayat 10 dikatakan di sana, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, bayangkan teman-teman, bahkan ketika kita belum diciptakan, belum dijadikan, Tuhan sudah merancangkan satu pekerjaan baik yang akan kita kerjakan. Nah, jadi satu hal yang juga harus kita sadari, seperti yang tadi ya, tentang pelayanan sekolah minggu yang adalah pekerjaan Tuhan. Hidup kita ini juga adalah pekerjaan Tuhan. Jadi, bagaimana kita harus mengerjakan apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita? Tentunya dengan jalan yang benar, sesuai dengan firman Tuhan, dan dengan sikap yang takut akan Tuhan. Makanya di ayat 17 itu ditekankan, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Maksudnya seperti apa? Kita berserah kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, menyerahkan masa depan kita ini di tangannya. Karena Tuhanlah yang memiliki hidup kita, karena Tuhanlah yang mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Kadang memang tidak semudah mengatakannya, tapi bersabarlah. Tuhan tahu yang terbaik untuk hidup kita. Dan seperti yang tadi ketika ibadah sekolah minggu sudah dilaksanakan, ada hal yang sangat membuat sukacita, teman-teman. Ketika saya berekspektasi ini tidak sempurna dan menginginkan suatu hal yang sempurna, malah di situ akhirnya Tuhan menegur ya. Ibadahnya itu malah berjalan dengan baik dan direspon lebih baik daripada ibadah-ibadah sebelumnya yang menurut saya sempurna. Begitulah rahasia Tuhan dalam kehidupan kita, juga untuk masa depan kita. Kita nggak tahu sekarang apa yang sudah Tuhan, yang sedang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita saat ini. Tapi percayalah, yakinlah bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik. Yang menjadi PR kita sekarang adalah bagaimana kita boleh terus berjalan di jalannya Tuhan, dan untuk senantiasa takut akan Tuhan. Jika yang dua ini kita kerjakan, maka yakinlah masa depan kita sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekarang mungkin kita bertanya-tanya, tetapi dengan terus bertekun di dalam Tuhan, pasti masa depan kita tidak akan sia-sia. Harapan kita pun tidak akan hilang. Karena Dialah sang pemilik kehidupan kita, Dia yang menjadikan dan menciptakan kita, dan Dia juga sudah menetapkan satu pekerjaan baik yang akan kita kerjakan dalam kehidupan kita. Semangat buat teman-teman yang sedang menghadapi berbagai pergumulan hari ini. Kiranya Tuhan menguatkan lewat firman ini untuk tidak putus asa, tetapi tetap berpengharapan di dalam Kristus, berada di jalan yang tepat, mengendalikan diri, takut akan Tuhan dengan setiap aktivitas rohani kita ya, berdoa, saat teduh, dan juga menggali firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk renungan yang boleh kami dengarkan. Kami percaya Tuhan memiliki satu rancangan yang indah untuk kehidupan kami. Terima kasih, kami memiliki Allah yang begitu baik seperti Engkau,
yang bahkan menyediakan pekerjaan baik bagi kami sebelum kami dijadikan. Tuhan, dalam setiap kondisi kami saat ini yang sedang bergumul untuk masa depan, biarlah firman-Mu yang terus menerangi hati kami, pikiran kami, dan langkah kaki kami. Karena dengan firman-Mu, kami bisa berjalan ke jalan yang tepat, yang benar, seturut dengan kehendak-Mu, melangkah ke arah yang Tuhan inginkan. Karena itu, pimpinlah kami Tuhan, belas kasihani kami, supaya kami tetap bertekun di dalam doa, dalam firman, dalam pembacaan Alkitab, supaya kami mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan apapun yang menjadi pergumulan kami saat ini, biarlah kami terus berserah dan hanya bersabar ya Bapa, menantikan pertolongan daripadamu saja dan terus berdoa kepadamu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.